Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih membahas mengenai FR PGSD. Yang pertama ada penyebab TBC. Kedua, pelanggaran norma yang membuat pelaku hatinya tersiksa. Kemudian ada persamaan dalam bentuk H yang ditanya berapa ketinggian maksimum. Soal perbandingan, lalu kurva parasut, bola dilempar ke atas, bola terjun bebas. Kemudian mengenai fotosintesis, proses terjadinya fotosintesis, kemudian manfaat fotosintesis, diagram batang dan lingkaran. Kebebasan beragama diatur dalam pasal berapa, prinsip-prinsip penilaian. Kemudian ada juga pengertian pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Soal-soal mengenai perbandingan umur. Kemudian mengubah basis bilangan. Bagian-bagian kerucut. Kemudian menjumlahkan deret. Lalu perubahan wujud. Kemudian ada spektrum gelombang elektromagnetik. Kemudian ada pemanfaatan sinar X, sinar gamma. Teori terbentuknya alam semesta menurut Big Bang. Kemudian ada gerhana, baik itu gerhana matahari maupun gerhana bulan. Fungsi tulang. Kemudian angin darat dan angin laut. Kemudian sudut elevasi ataupun sudut depresi. Kita lihat contoh soal yang pertama. Berikut ini yang merupakan penyakit akibat bakteri adalah yang A. Flu, B. Asma, C. COVID-19, D. TBC, kemudian yang E. Ebola. Nah, flu ini disebabkan oleh virus. Asma juga karena virus. COVID udah jelas ya. Coronavirus disebabkan oleh virus. TBC ini karena bakteri. Nah, TBC itu adalah tuberkulosis. Kemudian Ebola juga disebabkan oleh virus Ebola namanya. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang D, yaitu TBC. Lanjut kita ke yang selanjutnya. Norma yang membuat pelaku, yang membuat hatinya tersakiti adalah norma. Nah, kata kuncinya adalah membuat hatinya tersakiti, berarti sumbernya adalah perasaan. Jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu norma kesusilaan. Nah, kalau norma kesopanan, ya ini tentang kepribadian. Kemudian hukum, ini ya sumbernya hukum. Mungkin akibatnya nanti kalau ada pelanggaran hukum bisa jadi di penjara. Nah, kalau agama mungkin sumbernya adalah kitab suci. Ya, ini menyangkut hubungannya dengan pembalasan di akhirat. Selanjutnya, sebuah bola dilempar setinggi H meter. Dalam waktu T detik dirumuskan H sama dengan 40T dikurang 5T kuadrat. Tinggi maksimum yang dapat dicapai bola tersebut adalah. Nah, ini cara mengerjakannya. Kita menggunakan konsep turunan namanya. Jadi kalau kita punya H dalam fungsi waktu T sama dengan 40T dikurang dengan 5T kuadrat. Ya, pangkatnya ini, di sini kan pangkat 1 ya. Di sini pangkat 2. Nah, pangkatnya kita turunkan. Nah, kalau sudah turunan ini aksenkan. Ya, kita buat simbol aksen. Jadi 40 dikali dengan 1 dikali T. Nah, pangkatnya sekarang dikurang 1. Ya, yang ini juga 5 dikali 2 dikali T, pangkatnya 2 dikurang dengan 1. 40 kali 1, 40. Nah, T pangkat 0, bilangan yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya 1, kecuali 0 itu sendiri, ya. Nah, jadi misalnya 1 pangkat 0, 2 pangkat 0, 3 pangkat 0 hasilnya sama, yaitu 1. Jadi 40 kali 1 kali 1, ya, tetap aja 40. 5 kali 2, 10, ya. Ini T pangkat 2 kurang 1, berarti T pangkat 1.
yaitu kita tulis T. Nah, ini samakan dengan 0. Ya. Nah, kemudian jadinya adalah, nah ini kita bawa ke sini, ini kan negatif ya. 0 ditambah 10T, jadinya 10T sama dengan 40. Kita cari T-nya dulu. Sehingga T sama dengan 40 per 10, yaitu 4 detik. Nah, kalau seandainya soalnya disuruh mencari berapa waktu maksimum untuk mencapai ketinggian maksimum, jadi jawabannya adalah 4 detik. Tetapi kalau yang ditanya adalah ketinggian maksimum yang dapat dicapai, nah kita substitusikan lagi ke persamaan awalnya yang ini, yang di sini. Itu dengan mensubstitusikan bahwa T-nya adalah 4. Jadi H4 sama dengan 40 dikali 4 dikurang 5 dikali 4 kuadrat. Ya kan, di sini kuadrat. 40 kali 4, 160 dikurang 5 dikali 4 kuadrat, 16. 160 dikurang 5 kali 16, 80 ya. Jadi 160 dikurang 80 adalah 80 meter. Jadi ketinggian maksimum yang dapat dicapai bola adalah 80 meter. Yang D. Selanjutnya, sebuah proyek, ini tentang perbandingan, direncanakan selesai dikerjakan oleh 8 orang dalam waktu 15 hari. Jadi ada 8 orang harus selesai dalam waktu 15 hari. Jika jumlah pekerja hanya ada 6 orang, ya. Nah, 6 orang, nah berapa hari yang diperlukan? Kita simbolkan dengan apa misalnya? M. Kita harus analisis dulu apakah ini perbandingan senilai ataupun perbandingan berbalik nilai. Nah, kalau ada 8 orang, dia butuh 15 hari. Nah, sekarang jumlah pekerjanya dikurangin menjadi 6 orang. Maka jumlah hari yang diperlukan ini lebih besar dari 15 hari atau lebih kecil. Nah, tentunya kalau semakin banyak orang, maka hari yang dibutuhkan semakin sedikit. Nah, tetapi orangnya sedikit, tentu waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan akan semakin lama. Jadi, banyak, sedikit, sedikit, banyak. Nah, ini perbandingan terbalik nilai, berbalik nilai. Cara mengerjakannya adalah kita kali ini, sejajar. Jadi 8 dikali 15 sama dengan 6 dikali M. 6M. Ya. Nah, ini kita bagi sama-sama bagi 6. Ini dibagi 6, ini juga dibagi 6. Ya kan? Nah, ini boleh kita sederhanakan sama-sama bagi 2. 8 bagi 2 dapat 4. 6 bagi 2 dapat 3. Nah, 3 dengan 15 sama-sama bagi 3. Ini dapat 5. Ya kan? Ini dapat 1. Jadi 4 kali 5 per 1, yaitu 20. Sama dengan 6 bagi 6 kan 1. 1 kali M tetap M. Ya. Jadi dengan 6 orang dia butuh 20 hari untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Jadi jawabannya adalah 20. Nah, kita lihat soal perbandingan selanjutnya. Suatu proyek direncanakan selesai dalam 18 hari dengan 20 pekerja. Nah, rencananya ada 18 hari harus menyelesaikan dalam 18 hari dengan 20 pekerja. Ya kan? Setelah 8 hari, nah, kenyataan. Sudah bekerja 8 hari, ya, dengan pekerjanya 20. Karena ada kerusakan mesin, proyek libur 6 hari. Ya, jadi 6 hari, ini nggak ada pekerja, libur. Nggak ada orang yang bekerja, berarti 0 pekerja. Ya. Nah, pertanyaannya, agar proyek selesai tepat waktu, banyak tambahan pekerja haruslah titik-titik orang. Nah, ini kan udah 14 ya, 14 hari, berarti supaya jadi 18, butuh 4 hari.
Nah, 4 hari ini berapa pekerja? Nah, cara cepat. Kalau ketemu soal seperti ini, saya kasih cara cepatnya. Rumusnya adalah pekerja tambahan dikali dengan waktu berhenti. Ini sama dengan pekerja mula-mula, awalnya berapa ya, dikali dengan waktu berhenti. Maaf, ini terbalik ya. Maaf, ini terbalik rumusnya. Pekerja tambahan dikali dengan sisa waktu. Ini sama dengan pekerja mula-mula dikali dengan waktu berhenti. Nah, proyeknya berhenti berapa lama? Ini saya buat. Nah, pekerja tambahan ditanya ya kan? Nih, banyaknya tambahan pekerja, berarti pekerja tambahan dikali dengan sisa waktu. Ini kan sisa waktunya. Ini sisa waktu. Yang 4 hari. Yang 6 hari ini nggak kerja. Nah, 8 hari ini yang bekerja sebanyak 8 hari. Sudah berlangsung selama 8 hari. Dikali dengan ini pekerja tambahan dikali dengan sisa waktu. Nah, sisa waktunya adalah 4 hari. Sama dengan pekerja mula-mula ada 20 pekerja. Jadi 20 dikali waktu berhentinya adalah 6 hari. Ya. Nah, berarti ini di sini kan ada 4. Sama-sama kita bagi 4. Ini bagi 4, di sini juga bagi 4. Jadi pekerja tambahan dikali 4 per 4. 4 per 4 itu kan 1. Jadi pekerja tambahan sama dengan, ini kan boleh ya, 5 di sini, 20 bagi 4 kan 5. Ini 1 ya. 5 kali 6 per 1, 5 kali 6 30 ya. Per 1 tetap 30. Jadi perlu pekerja tambahan sebanyak 30 orang. Jawabannya yang E. Nah, lalu yang ini, 110 adonan dikerjakan selama 12 jam oleh 4 pekerja. Jadi 12 jam ada 4 pekerja. Sudah dikerja 3 jam. 3 jam. Nah, 3 jam ini kan udah dikerjakan oleh 4 pekerja. Kemudian mati lampu 3 jam. Ini 3 jam waktu berhenti ya. Ini nggak ada yang kerja, 0 pekerja. Nah, sehingga supaya dia jadi 12 jam, ya kan? Udah bekerja 3 jam, mati 3 jam, berarti udah berlangsung 6 jam. Supaya jadi 12, sisanya adalah 6 jam. Ini berapa pekerja tambahannya? Pekerja tambahan. Nah, tadi rumusnya adalah pekerja tambahan dikali dengan sisa waktu sama dengan pekerja mula-mula dikali dengan ya waktu berhenti. Nah, pekerja tambahannya ditanya, berarti pekerja tambahan dikali dengan sisa waktu. Ini kan sisa ya, 6 jam. Udah berlangsung 3 jam, mati 3 jam, sisa 6 jam. Berarti di sini 6. Pekerja mula-mulanya ada 4 pekerja. Dikali dengan waktu berhentinya adalah 3 jam. Dikali 3 di sini. Ya. Nah, di sini ada 6, sama-sama kita bagi 6. Ini bagi 6, ini juga bagi 6. Sehingga pekerja tambahan sama dengan, ini kan 6 per 6 kan 1. Pekerja tambahan kali 1 tetap aja. 4 kali 3, 12 bagi 6,
2. Jadi dia butuh 2 pekerja tambahan. Oke. Selanjutnya tentang kurva. Kalau kita lihat kurva yang pertama, ini percepatan terhadap waktu. Yang kedua, kecepatan terhadap waktu. Yang ketiga, S ini adalah jarak terhadap waktu. Kita akan fokuskan kepada ini. Kecepatan terhadap waktu. Ini menunjukkan dia percepatan. Jadi kalau ada grafik P terhadap T, ini percepatan ya. Dipercepat. Nah, coba lihat ini. Semakin lama semakin cepat. Semakin tinggi nilai dari suatu kecepatan terhadap waktu. Nah, sehingga ini disebut grafik percepatan. Nah, kita lihat bola dilempar ke atas. Kalau bola dilempar ke atas, ini diperlambat apa dipercepat? Nah, jawabannya adalah diperlambat. Karena lama-kelamaan bola itu akan berhenti pada ketinggian tertentu atau pada ketinggian maksimumnya. Ya. Kemudian mobil direm, ini juga diperlambat. Jelas ya? Benda jatuh bebas. Nah, ini baru dipercepat. Karena dijatuhkan dari suatu ketinggian, dia akan semakin lama semakin cepat. Kemudian parasut. Nah, ini untuk menghambat kecepatan yang terlalu tinggi, ya kan? Nah, ini juga geraknya diperlambat. Jadi jawabannya adalah benda jatuh bebas yang untuk grafik yang kedua ini. Benda jatuh bebas. Oke. Nah, kemudian ini ada proses fotosintesis. Yang pertama, karbon dioksida di udara masuk ke daun tumbuhan melalui stomata. Stomata itu adalah pori-pori dari suatu tumbuh-tumbuhan ya. Mungkin bisa di daunnya atau di batangnya. Kemudian air masuk ke daun, terutama melalui akar tumbuhan. Jadi air ini masuk melalui akar, lalu air tersebut disalurkan ke daun melalui batang. Kemudian ketika sinar matahari jatuh ke permukaan daun, klorofil menangkap energi dari cahaya tersebut. Nah, klorofil itu adalah pigmen hijau yang terdapat di daun tumbuhan, atau disebut juga warna hijau daun, zat warna hijau daun. Itu klorofil. Nah, lalu proses terakhir, energi digunakan untuk mengubah air menjadi hidrogen dan oksigen. Hidrogen digabungkan dengan karbon dioksida untuk menghasilkan makanan bagi tumbuhan tersebut. Sedangkan oksigen dikeluarkan oleh tumbuhan melalui stomata atau melalui pori-pori. Nah, ini rumus kimianya. 6CO2, CO2 itu adalah karbon dioksida. Jadi karbon dioksida ini masuk melalui stomata. Kemudian airnya juga ditambah dengan H2O. H2O itu adalah air. Kemudian ditambah lagi dengan sinar matahari. Maka dia menghasilkan C6H12O6 ditambah dengan 6O2. C6H12 ini adalah glukosa. Ini disebut dengan glukosa. Nah, O2 adalah oksigen. Ini rumus kimianya. CO2 adalah karbon dioksida. Karbon dioksida. Sedangkan H2O adalah air. Oke ya. Nah, lalu manfaat fotosintesis adalah berguna bagi manusia dan hewan, karena proses ini membantu menjaga tingkat oksigen dan karbon dioksida yang ada di udara. Hampir semua oksigen yang ada di udara berasal dari proses ini. Energi kimia yang disimpan oleh tanaman berpindah ke hewan dan manusia ketika tumbuhan tersebut dikonsumsi. Selanjutnya, ada mengenai diagram batang. Data di bawah ini menunjukkan jumlah pasien di puskesmas sehat sejahtera selama seminggu. Rata-rata jumlah pasien yang datang di puskesmas sehat sejahtera selama 4 hari
Dari hari Senin sampai hari Kamis adalah berapa pasien? Kita lihat, hari Senin ada 20. Hari Selasa ada berapa ini? 30 orang. Kemudian hari Rabu ada 80 dan hari Kamis ada 50 orang. Nah, yang ditanya berapa rata-ratanya. Jadi, nah ini simbol rata-rata. Rumusnya adalah jumlah data per banyak data. Nah, datanya kita jumlahkan 20 tambah 30 tambah 3 tambah 80 tambah 50. Dibagi dengan banyak data. 1, 2, 3, 4. Ya kan? 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 data. 20 tambah 30, 50. Di sini ada 50. 50 berarti tambah 50, 100 tambah 80, 180 bagi 4. Dapatnya adalah 45 orang atau 45 pasien. Yang B. Masih mengenai diagram batang. Suatu hari, Ani menemukan sobekan koran yang membuat data pengunjung perpustakaan berupa gambar diagram batang sebagai berikut. Nah, rata-rata pengunjung 41 orang selama 5 hari. Terhitung dari Senin sampai Jumat. Informasi yang ada pada koran tersebut menunjukkan data pengunjung perpustakaan selama 5 hari. Ani penasaran ingin tahu tentang banyak pengunjung pada hari Rabu. Nah, hari Rabu yang di sini, tolong bantu Ani berapa banyak pengunjung pada hari Rabu. Kita masih menggunakan rumus rata-rata, yaitu X rata-rata sama dengan jumlah data dibagi dengan banyak data. Nah, yang diketahui di sini rata-ratanya sudah ada, 41. Jadi 41 sama dengan banyak data. Kita jumlahkan. Di sini kan hari Senin ada 45, Selasa ada 40 orang. Nah, hari Rabu karena korannya sobek, kita nggak tahu. Kita misalkan aja Y misalnya. Ya. Kemudian hari Kamis ada 30 orang dan Jumat ada 20 orang. Jadi kita jumlahkan 45 ditambah 40 ditambah Y ditambah 30 ditambah 20 per banyak datanya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kita kali silang ke sini. 41 kali 5 sama dengan, nah, 45 tambah 40, 95. Ditambah Y ditambah 30 tambah 20 adalah 50. 41 kali 5, 1 kali 5 kan 5. 5 kali 4, 20. Jadi 205. 95 ditambah 50, berapa? Ya, 5, 145 ya, ditambah Y. Nah, untuk menentukan nilai Y, berarti 205 dikurang 145. Sama dengan Y, ya kan? Nah, 205 dikurang 145 berapa ini? Dapatnya 60 ya. 60 orang. Jadi dapatlah kita banyaknya pengunjung pada hari Rabu, yaitu sebanyak 60 orang. Jadi jawabannya yang B. Selanjutnya ada diagram lingkaran. Perhatikan diagram lingkaran berikut. Jika jumlah siswa yang memiliki berat 42 kg ada 8 siswa, jumlah seluruh siswa adalah jadi di sini ada 8 orang nih. Nah, ini kan sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu kan nilainya 90 derajat. Jadi jumlah siswa seluruhnya ini sama dengan jumlah yang diketahui per sudut yang diketahui dikali dengan 360 derajat. Nah, itu rumusnya untuk mencari
Jumlah total siswa dari diagram lingkaran. Kita masukin aja, jumlah yang diketahui ada 8 orang, dibagi dengan sudutnya berapa di sini? 90 derajat, karena siku-siku ya, dikali 360 derajat. Jadi 8 dikali 360 derajat per 90 derajat, ya kan? Nah, ini boleh coret nih, 0. Jadi dapat 8 dikali 36 per 9. 8 dikali 36 bagi 9, 4. Jadi 8 kali 4 adalah 32 siswa. Ya, yang B. Selanjutnya, kebebasan beragama itu diatur dalam pasal berapa? Yaitu pasal 29 ayat 1 dan 2. Ayat 1-nya berbunyi, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi perlu diingat ya, kebebasan beragama itu diatur di dalam pasal 29 ayat 1 dan 2. Kemudian prinsip penilaian. Yang pertama harus sahih, yaitu didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Kemudian objektif, didasarkan pada prosedur dan kriteria tanpa dipengaruhi subjektivitas penilai. Yang ketiga, adil, yaitu tidak menguntungkan dan merugikan siswa. Selanjutnya terpadu, penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen pembelajaran. Kemudian terbuka, dapat diketahui oleh orang yang berkepentingan atau transparan, baik siswa itu sendiri, orang tuanya, sekolah, maupun pendidik. Kemudian menyeluruh dan berkesinambungan, yaitu penilaian yang harus sesuai. Lalu sistematis, dilakukan secara terencana dan bertahap. Selanjutnya beracuan kriteria, didasarkan pada ukuran pencapaian yang ditetapkan. Lalu akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. Lalu ada pengertian pengukuran, yaitu usaha yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang menggambarkan karakteristik suatu objek, menentukan apa yang akan diukur dari peserta didik, kemudian menentukan atau menyusun alat ukur, dalam hal ini instrumen pengukuran dan bagaimana mengukurnya, kemudian menentukan kriteria pengukuran sehingga hasil pengukuran dapat dinyatakan dalam angka. Lalu, pengertian penilaian adalah prosedur yang sistematis untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan tentang karakteristik orang atau objek. Lalu, evaluasi ialah salah satu kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, atau produktivitas suatu lembaga dalam melaksanakan programnya. Nah, ini adalah prosedur penilaian sikap. Yang pertama, perencanaan. Nah, ini yang kedua ya. Nah, ini 2 nih. 2, menentukan sikap yang akan dikembangkan. Yang ketiga, menentukan indikator. Yang keempat, merancang kegiatan pembelajaran. Yang kelima, pelaksanaannya. Yang keenam, mengamati perilaku peserta didik. Lalu mencatat perilaku-perilaku peserta didik. Kemudian menindaklanjuti hasil pengamatan. Kemudian pengolahannya. Lalu hasil penilaian sikap direkap. Lalu data hasil penilaian tersebut dibahas. Dan yang terakhir, pembahasan hasil penilaian akan menghasilkan deskripsi nilai sikap peserta didik. Lanjut mengenai soal perbandingan umur. 5 tahun lalu, umur Ani 4 kali umur Boni. 4 tahun yang akan datang, 2 kali umur Ani sama dengan 3 kali umur Boni ditambah 1 tahun. Umur Ani sekarang adalah. Jadi, kita buat dulu 5 tahun yang lalu.
Nah, kemudian sekarang. Lalu 4 tahun kemudian. 4 tahun kemudian. Kita misalkan bahwa umur Ani sekarang adalah A, dan umur Boni sekarang adalah B. Kalau 5 tahun yang lalu, berarti umur Ani yang sekarang dikurang dengan 5. Umur Boni juga. Boni dikurang 5 tahun. Tetapi untuk 4 tahun kemudian, berarti umur yang sekarang ditambah dengan 4. Boni juga ditambah 4. Nah, ini agar kita mudah membuat kalimat matematikanya. 5 tahun lalu umur Ani 4 kali umur Boni. Sama-sama 5 tahun yang lalu. Jadi umur Ani 5 tahun yang lalu berarti A dikurang 5 sama dengan 4 kali umur Boni. Nah, ya. Kalau kita kalikan, kita sederhanakan A dikurang 5 sama dengan 4 kali B, 4B, dikurang dengan 20. Atau umur Ani sama dengan 4B dikurang. Nah, ini kan min 5. Kalau kita taruh di sini, jadinya positif. Min 2 plus 5. Ngutang 20, bayar 5. Masih ada utang 15. Nah, ini persamaan pertama. Kemudian, 4 tahun yang akan datang, berarti yang ini kita gunakan sekarang. Ya, 2 kali umur Ani, berarti 2 kali umur Ani, 4 tahun yang akan datang, yaitu A ditambah 4, sama dengan 3 kali umur Boni ditambah 1 tahun. Berarti 3 kali umur Boni, yaitu B plus 4. Nah, ditambah 1. Kalau kita kalikan ke dalam, 2A ditambah 8 sama dengan 3B ditambah 12 tambah 1. Atau 2A sama dengan 3B ditambah. Ini kan 13. Di sini positif 8 bawa ke kanan, berarti negatif 13 kurang 8 yaitu 5. Ya kan? Nah, dapat kita 2 persamaan dengan 2 buah variabel. Kita anggap ini persamaan 1, ini persamaan 2. Nah, lalu kita substitusikan aja. A ini 4B dikurang 15. Sedangkan 2A di sini adalah 3B ditambah 5. Jadi 2, nah 2A, nah A-nya adalah 4B dikurang 15. Sama dengan 3B tambah 5. Kalau kita kalikan ke dalam, 8B sama dengan 8B dikurang dengan 30, sama dengan 3B tambah 5. B-nya kita kumpulkan. 8B dikurang 3B sama dengan ini 5 tambah 30 ya. Di sini kita pindahkan ke sini. Jadi 5B sama dengan 35. Atau B sama dengan 35 per 5. Atau B sama dengan 7 tahun. Jadi kita dapat umur Boni 7 tahun. Yang ditanyakan umur Ani. Tinggal kita masukin ke sini. Persamaan 1 atau persamaan 2. Saya pilih persamaan 1 saja. Jadi A sama dengan 4B dikurang 15. A sama dengan 4 kali umur Boni. 4 kali 7 dikurang 15. 4 kali 7, 28. Dikurang 15. 28 kurang 15 adalah 13. Jadi umur Ani sekarang adalah 13 tahun. Yang B. Lanjut mengenai basis bilangan. Nah, kalau nggak ditulis basis di sini, itu biasanya menandakan bahwa ini adalah bilangan desimal atau ya basisnya 10. Jadi nggak perlu ditulis. Orang udah tahu bahwa ini adalah bilangan desimal atau basisnya 10. Kita ubah ke basis 4. Jadi 198 kita bagi 4, dapatnya adalah 49. 49 kali 4 itu adalah 196. Jadi 196 ke 198 ada sisa 2. Nah, lalu 49 ini kita bagi 4, bisanya kan 48 ya kan? Berarti tersisa
1, supaya jadi 49. Jadi 48 bagi 4 adalah 12. 12 bagi 4, 3. Sisa nggak ada, berarti sisanya 0. Jadi 3 dibagi 4, seterusnya ya. 3 bagi 4 kan nggak bisa, kita tulis 0. Jadi sisanya adalah 3. Nah, sampai akhirnya dia 0. Ya, berarti udah nggak bisa dibagi lagi. Nah, gimana cara kita mengubah ke bilangan basis 4? Jadi kita nulisnya dari bawah ya. Nah, 198, ini kalau kita tulis basis 10 atau 198 saja, boleh juga. Ini kita ubah ke basis 4, dapatnya adalah 3012. Nah, jangan lupa ditulis basisnya. Ya, 3012. Nah, contoh lagi, ini kita mengubah dari basis 3 ke basis 5. Perlu diingat bahwa untuk mengubah dari basis 3 ke 5, maka basis 3-nya ini harus kita ubah terlebih dahulu ke basis desimal atau basis 10. Ya, kita mulai dari belakang. Ini kan 1. Jadi 1 kali, nah basisnya 3, berarti 3. Di sini pangkat 0. Nah, berapapun bilangan yang pangkat 0, hasilnya 1. Jadi 1 kali 1, 1. Nah, di sini 2. Berarti 2 dikali 3 pangkat 1. Pangkatnya nambah terus ya, dari 0 sampai ini bilangannya habis nanti. 2 kali 3 pangkat 1, berarti 2 kali 3, 6. Lalu 0 dikali 3 pangkat 2, 0. Kemudian yang satu yang ini, 1 dikali 3 pangkat 3. 1 dikali 3 pangkat 3, 3 pangkat 3 itu adalah 27. Nah, kemudian yang ini, 1 dikali 3 pangkat 4. 81 ya, 3 pangkat 4. Kemudian yang satu yang paling depan, 1 dikali 3 pangkat 5. 243. Nah, kita jumlahkan. Dapatnya adalah 358. Nah, ini dalam bilangan desimal. Jadi, yang 358 basis 10 atau 358 saja, ini kita ubah ke basis 5. Ya, kita harus mengubah dari basis 3 ke basis 10, ya, lalu baru kita ubah ke basis 5. Jadi 358 ini kita bagi 5. Ini dapatnya adalah 71. Sisa berapa? Sisa 3. Karena 71 kali 5 adalah 355. Jadi, supaya jadi 358 berarti tersisa 3. Seterusnya 71 dibagi 5. Dapatnya berapa? 14 ya. 14 kali 5 kan 70. Berarti masih sisa 1. 14 bagi 5, 2. Ya kan, 2 kali 5, 10. Sisa 4. Nah, kemudian 2 dibagi 5, ini kan 0. Jadi sisanya adalah 5 kali 0 kan 0. Tersisa 2. Nah, sama kita harus menulis dari belakang. Dari angka yang paling terakhir ini kita dapatkan. Jadi, kalau kita tulis dalam basis 5, 2, 4, 1, 3. Basis 5. Ya, jadi bilangan 111021 basis 3 itu sama aja dengan 2413 dalam basis 5. Paham ya? Kita lanjutkan. Nah, ini bagian-bagian kerucut. Ini ada titik puncaknya, ya, puncak kerucut. Di sini dia. Kemudian garis pelukis. Nah, ini garis pelukisnya, garis miring ini. Kemudian ada selimut. Nah, selimut kerucut ini yang bagian ininya. Kemudian ada alas kerucut. Nah, yang berbentuk lingkaran ini tentunya ada jari-jari ya, kalau alasnya berbentuk lingkaran. Ini R. Kemudian ada tinggi kerucut. Nah, ini dari jari-jari di sini sampai ke titik puncak. Lanjut mengenai deret bilangan. 1 tambah 6 tambah 11 tambah 16 tambah
Seterusnya tambah 91. Nah, hasilnya berapa? Kalau kita lihat, 1 ke 6 kan tambah 5 ya. 6 ke 11 juga tambah 5. Nah, ini disebut dengan beda atau B simbolnya, yaitu 5. Nah, kita nggak tahu berapa banyak bilangan yang kita jumlahkan, ya kan? Nah, untuk mencari berapa banyak bilangan yang kita jumlahkan ini, kita sebut dengan N, itu adalah rumusnya UN dikurang 1 per beda tambah 1. Nah, UN-nya adalah yang ini, yang terakhir. 91 dikurang 1 bagi dengan beda. Bedanya 5 ditambah 1. 91 kurang 1, 90 bagi 5 tambah 1. 90 bagi 5 dapat 18 ya. Ya, tambah 1, 19. Jadi, banyak bilangan yang kita jumlahkan adalah sebanyak 19 bilangan. Nah, rumus jumlah Sn. N per 2 A ditambah UN. Nah, A yang mana? Yang awal. Nih, ini disebut A. Yang terakhir UN. Nah, N-nya kita udah dapat 19. Dibagi 2. Ini kan rumus ya. Nah, ini rumus. Jadi, kita pakai rumus yang jadi. A-nya adalah 1 ditambah 91 untuk UN-nya. 19 per 2 dikali 92. Nah, ini kita bisa sederhanakan, kita coret sama-sama bagi 2. 92 bagi 2 adalah 46. Ini kan dapat 1. Jadi 19 kali 46 bagi 1. Dapatnya adalah 874. Selanjutnya, contoh proses perubahan wujud ketika melepaskan kalor. Jadi, dia melepaskan panas. Es mencair. Es mencair, ini adalah contoh proses apa ini? Bukan ya, bukan melepaskan kalor, tapi ini menerima kalor. Kemudian, berarti ini bukan jawaban. Lilin mencair. Kalau lilin mencair, berarti dia apa? Menerima kalor. Nah, kalau lilin memadat, nah ini dia contoh melepaskan kalor. Nah, ini bukan jawaban ya, karena di sini yang dia tanyakan adalah yang melepaskan kalor. Air membeku. Nah, air membeku adalah contoh melepaskan kalor. Betul. Uap air mengembun, juga melepaskan kalor. Dan lilin memadat. Lilin memadat juga melepaskan kalor. Besi meleleh, ini bukan. Ini menerima kalor. Air mendidih juga menerima kalor. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Lanjut ke spektrum gelombang elektromagnetik. Nah, di sini ada gelombang radio, inframerah, cahaya tampak, sinar UV, sinar X, sinar gamma. Kalau kita lihat di sini, panjang gelombang bertambah. Jadi, dari kesemuanya ini yang paling panjang gelombangnya adalah gelombang radio. Disusul oleh inframerah, kemudian cahaya tampak, sinar UV, sinar X, sinar gamma. Yang paling pendek panjang gelombangnya adalah sinar gamma. Nah, akan tetapi sinar gamma memiliki energi yang paling besar, kemudian disusul oleh sinar X sampai akhirnya ke gelombang radio yang memiliki energi yang paling rendah di antara kesemuanya ini. Ya, tetapi panjang gelombang di sini paling panjang. Ya. Oke. Kemudian manfaat sinar X banyak dimanfaatkan untuk ronsen dan terapi radiasi atau disebut juga dengan radioterapi. Kemudian manfaat sinar gamma dimanfaatkan untuk proses radioterapi dalam pengobatan kanker dan tumor. Selain itu, sinar gamma juga dapat digunakan untuk membuat radioisotop serta untuk memahami struktur logam karena sinar gamma ini bisa menembus logam karena energinya sangat besar. Jadi, karakteristik atau
eh, struktur logam bisa dipelajari dengan interaksi sinar gamma. Lanjut ke teori ledakan besar atau Big Bang, pembentukan bumi. Yang pertama, ini saya ringkas ya. Teori ini menyebutkan bahwa bumi terbentuk selama puluhan miliar tahun. Mulanya terdapat gumpalan kabut raksasa yang berputar pada porosnya. Putaran tersebut menyebabkan bagian-bagian kecil dan ringan dari kabut terlempar keluar dan berkumpul membentuk cakram raksasa. Di satu waktu, gumpalan kabut raksasa itu meledak membentuk galaksi dan nebula-nebula. Selama kurang lebih 4,6 miliar tahun, nebula tersebut membeku dan membentuk galaksi Bima Sakti yang di dalamnya terdapat tata surya. Bagian ringan yang terlempar keluar di awal mengalami kondensasi hingga membentuk gumpalan yang mendingin dan memadat menjadi planet-planet, termasuk planet bumi kita ini. Lanjut mengenai gerhana matahari. Bagaimana terjadinya gerhana matahari? Yaitu saat posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari, sehingga menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari. Kemudian gerhana bulan terjadi saat sebagian atau seluruh penampang bulan tertutup oleh bayangan bumi nih. Ya, itu terjadi jika bumi berada di antara matahari. Nah, sekarang buminya di tengah-tengah antara matahari dan bulan. Sehingga sinar matahari tidak dapat mencapai bulan sebab terhalangi oleh bumi. Nah, umbra ini adalah gerhana total. Ya, penumbra ini gerhana sebagian. Kemudian ada hukum Kepler tentang planet. Yang pertama, setiap planet bergerak dengan lintasan elips. Jadi gini ya, lintasan elips itu, nah bisa jadi gini. Nah, sini katakanlah matahari. Nah, di sini bumi dan planet-planet lainnya dia mengelilingi matahari. Luas daerah yang disapu pada selang waktu yang sama akan selalu sama. Periode kuadrat suatu planet berbanding dengan pangkat 3, jarak rata-ratanya dari matahari. Selanjutnya mengenai rangkaian listrik. Pada rangkaian listrik bawah ini, besar arus listrik I adalah, nah, ini kita harus cari. Ini kan rangkaian paralel. Ini kita sebut RP1, ini RP2. Nah, cara cepatnya RP1, ya, R1 dikali R2 per R1 ditambah R2. Ini kita menentukan hambatan penggantinya. R1-nya 8, R2-nya 2. Jadi, 8 kali 2 per 8 tambah 2. 16 per 10. 1,6. RP2 yaitu R3 dikali R4 per R3 ditambah R4. Jadi R3 dikali R4, 6 kali 4 per 6 tambah 4. 24 per 10, 2,4. Nah, ini kan udah jadi gini nih. Rangkaian sederhananya. RP1, ini RP2. Nah, ini kan udah rangkaian seri. Jadi kalau kita sederhanakan lagi, nah ini RS. Nah, RS itu apa? R paralel 1 ditambah R paralel 2. Nah, ini kalau kita tambahkan dapat berapa? 4 ohm. Nah, inilah bentuk rangkaian paling sederhana dari rangkaian yang ini. Rangkaian paralel ini. Ya. Nah, untuk menentukan kuat arus, kita gunakan I sama dengan P per R. Nah, potensialnya kan 20 volt di sini, 20. R-nya kita gunakan adalah yang di sini, yang paling sederhana, atau disebut dengan R pengganti atau R ekuivalen, yaitu 4. 20 bagi 4 adalah 5, satuannya ampere. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Selanjutnya ada tentang fungsi tulang. Yang pertama sebagai penunjang. Tulang menyediakan suatu kerangka untuk tempat penempelan otot dan jaringan-jaringan lainnya.
Yang kedua, sebagai perlindungan. Tulang juga berfungsi sebagai pelindung organ-organ dalam manusia. Contohnya seperti tengkorak dan tulang sangkar rusuk, melindungi organ dalam dari luka-luka. Sebagai pergerakan, fungsi tulang sebagai tuas dan titik penempelan otot yang memungkinkan pergerakan tubuh manusia. Sebagai tempat penyimpanan mineral, fungsi tulang selanjutnya adalah menyimpan mineral yang penting bagi kegiatan sel di seluruh tubuh, yaitu kalsium dan fosfor. Bisa dibilang tulang adalah gudangnya kalsium dan fosfor. Yang kelima, sebagai tempat terjadinya produksi sel darah. Di dalam rongga tulang tertentu akan terdapat sum-sum tulang. Di sum-sum tulang, inilah nantinya tubuh memproduksi sel darah. Jadi fungsi tulang juga mencakup sebagai tempat produksi sel darah. Dan yang keenam, sebagai tempat penyimpanan energi, lemak atau lipida yang disimpan di dalam sel-sel adipos di sum-sum kuning merupakan gudang energi bagi manusia. Oleh karena itu, fungsi tulang juga cukup vital sebagai penyimpanan energi. Nah, kemudian angin darat. Angin darat adalah angin yang berhembus dari darat ke laut. Pada malam hari, daratan lebih dingin dibandingkan lautan karena sifat daratan yang dapat menerima panas dan cepat menerima dingin. Daratan menjadi daerah yang mempunyai tekanan tinggi atau maksimum, sedangkan laut menjadi daerah mempunyai tekanan rendah. Angin darat biasanya digunakan oleh nelayan untuk berangkat mencari ikan ke laut. Oleh karena itu, kita sering melihat nelayan pergi menangkap ikan malam hari dan kembali dari menangkap ikan di siang hari. Angin laut adalah angin yang berembus dari laut ke daratan. Pada saat itu, suhu di laut lebih dingin dibandingkan dengan suhu daratan. Hal ini disebabkan sifat laut atau perairan yang lambat menerima panas dan lambat juga melepaskannya. Sehingga laut menjadi daerah yang mempunyai tekanan tinggi dan daratan menjadi daerah yang mempunyai tekanan rendah. Angin laut digunakan oleh para nelayan untuk pulang dari laut. Nah, ini mengenai sudut depresi. Seorang siswa akan mengukur tinggi pohon yang berjarak 4 akar 3 meter dari dirinya. Antara mata dengan puncak pohon tersebut terbentuk sudut elevasi 30 derajat. Jika tinggi siswa tersebut adalah 1,6 meter, berapakah tinggi pohon? Kita buat ilustrasinya, katakanlah ini pohon ya. Nah, ini adalah seorang anak di sini. Dia melihat pohon ini dengan sudut elevasi 30 derajat. Nah, sudut elevasi itu adalah ketika mata pengamat itu menuju ke atas ya, atau dari bawah ke atas. Sedangkan sudut depresi dari atas ke bawah. Nah, kalau ini kita uraikan seperti ini. Ini yang 30 derajat. Nah, jarak pohon ke dirinya adalah 4 akar 3 meter. Dari sini, ini 4 akar 3 meter. Nah, berapa tinggi pohon? Sedangkan tinggi anak adalah 1,6 meter. Nah, berarti sampai di sini, ya kan? Sejajar dengan anak ini adalah 1,6 meter. Nah, ini berapa? Ya kan? Nah, ini kan sama nilainya. Dengan 4 akar 3 meter. Nah, fungsi yang kita gunakan adalah, karena yang ditanya adalah sisi depan, dan yang diketahui adalah sisi dekat sudut, berarti kita pakai tangen. Tangen berapa? Yaitu tangen 30 derajat. Sama dengan yang ditanya ini, kita misalkan X, berarti X per 4 akar 3. Nah, sehingga ini kita kali silang, 4 akar 3 dikali tangen 30 derajat sama dengan X. Jadi, 4 akar 3, tangen 30 adalah 1 per akar 3. Nah, ini silakan dilihat video saya sebelumnya tentang sudut depresi dan elevasi. Ini khusus membahas soal-soal yang seperti ini. Ini kita sederhanakan, kita coret aja nih. Ya kan, 4 kali 1, 4. Sama dengan X. Jadi nilai X-nya di sini adalah 4 meter. Nah, berapa tinggi pohon? Ya tinggal kita jumlahkan. Ya kan?
tinggi pohon 4 meter ditambah dengan 1,6 meter. Dapatlah 5,6 meter. Paham ya? Oke, cukup sekian dulu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.